Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil karya ilmiah saya dengan judul Peningkatan Jumlah Perceraian Implikasi dari Masa Pandemi COVID-19 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Bandung. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Duyanti dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Baiklah, kita mulai saja presentasinya. Yang pertama yaitu adanya latar belakang. Setidaknya ada 3 poin utama yang melatar belakangi terjadinya penelitian ini, yaitu yang pertama peningkatan jumlah perceraian yang terjadi selama masa pandemi COVID-19, yang kedua implementasi kompilasi hukum Islam dalam tujuan perkawinan, dan yang terakhir yang tiga penyebab daripada perceraian yang terjadi di Kabupaten Bandung. Berikutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu bagaimana implementasi kompilasi hukum Islam mengenai tujuan perkawinan dalam meningkatnya perceraian. Yang kedua, apa faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bandung dapat meningkat. Tujuan penelitiannya yang pertama yaitu untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kompilasi hukum Islam mengenai tujuan perkawinan dalam meningkatnya perceraian. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bandung dapat meningkat. Kerangka pemikirannya yaitu ada 4. Yang pertama definisi perkawinan, yang kedua tujuan perkawinan, yang ketiga definisi perceraian, dan yang terakhir yang keempat faktor penyebab perceraian. Definisi perkawinannya itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Terdapat juga di dalam Kompilasi Hukum Islam Impres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 2 dan definisi perkawinan menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1. Berikutnya tujuan perkawinan. Terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwasannya tujuan perkawinan itu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, bahwasannya tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Menurut ahli Syahid Sabit, tujuan perkawinan yaitu untuk menyalurkan naluri seksual, memperbanyak keturunan, menciptakan naluri keibuan dan kebapaan, rasa tanggung jawab, dan melahirkan organisasi maupun pembagian tugas dalam sebuah keluarga. Selanjutnya definisi perceraian yaitu menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat di dalam pasal 114. Selanjutnya perceraian dalam ilmu fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39. Berikutnya itu faktor penyebab perceraian. Ada beberapa faktor penyebab perceraian, yaitu yang pertama faktor ekonomi, faktor usia, faktor pendidikan, faktor poligami, faktor perselingkuhan atau adanya orang ketiga, dan faktor perselisihan maupun pertengkaran. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitiannya yang pertama itu metode pendekatan, yang kedua metode pengumpulan data berupa undang-undang dan tanya jawab atau wawancara, dan yang terakhir metode analisis yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Berikutnya hasil penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Soreang di Kabupaten Bandung, maksud saya, berdasarkan faktor penyebabnya pada tahun 2019 dan 2020 jumlah keseluruhannya itu mencapai 15.376 kasus. Berdasarkan jenis perkaranya, jumlah cerai talak dan cerai gugat pada tahun 2019 dan 2020 itu 15.872. Sedangkan tingkatan usia, jumlah keseluruhannya itu mencapai 15.307. Selanjutnya berdasarkan pendidikan, jumlah keseluruhannya itu mencapai 15.357. Adapun perceraian di Kabupaten Bandung pada 10 kecamatan jumlah keseluruhannya yaitu 2.308 kasus. Analisisnya yaitu yang pertama implementasi kompilasi hukum Islam mengenai tujuan perkawinan dalam meningkatnya perceraian, yaitu merujuk pada Impres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 2 bahwasannya perkawinan itu bertujuan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mizakon golizon. Adapun menurut Pasal 3 KHI mengatakan bahwasannya perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Analisis yang kedua yaitu faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bandung dapat meningkat. Pada tahun 2019 dan 2020 jumlah kasus perceraian yaitu mencapai angka 15.872 kasus. Kesimpulan dan juga saran yang pertama yaitu kesimpulannya hasil penelitian yang saya lakukan, tingkat perceraian di Pengadilan Agama Soreang terus meningkat terutama selama masa pandemi COVID-19. Faktor usia adalah faktor terbanyak dalam penyebab perceraian di Pengadilan Agama Soreang. Selanjutnya yaitu karena faktor pendidikan maupun karena faktor perselisihan dan pertengkaran. Saran yang dapat saya berikan yaitu sebagai suami istri dalam rumah tangga harus lebih meningkatkan keimanan masing-masing gitu dan menerapkan pasal 3 kompilasi hukum Islam, dan juga kepada lembaga pengurus perkawinan seperti KUA dan BP4 agar lebih mengintensifkan kembali mengenai pemahaman dalam rumah tangga.
Sekian hasil pemaparan presentasi saya. Bila mana ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.